Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Perumpamaan Yesus hari ini mungkin janggal bagi kita. Apakah Yesus menyetujui ketidakjujuran sang bendahara? Bagaimanapun, dia tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. Dia sengaja menghamburkan harta majikannya. Bendahara itu telah bertindak seakan-akan dialah pemilik harta. Akibatnya jelas, dia harus mempertanggungjawabkannya dan siap dipecat. Jadi, mengapa Tuhan Yesus memuji bendahara yang tidak jujur itu? Apakah Yesus berpihak kepada ketidakjujuran? Untuk memahami perumpamaan Yesus ini, kita perlu memahami budaya pada masa itu dalam hal pengelolaan keuangan yang dipercayakan kepada seorang bendahara. Pada masa itu, si pemilik modal hanya menyediakan suatu dana agar manajer yang diangkatnya mampu mengelola uang tersebut, sehingga usaha tersebut menghasilkan keuntungan. Karena itu, manajer yang disebutnya sebagai bendahara menentukan sendiri tingkat besarnya suku bunga terhadap suatu pinjaman. Risiko kerugian harus ditanggung oleh bendahara. Tetapi kalau dia berhasil, maka dia akan memperoleh keuntungan lebih. Dalam perumpamaan tersebut, si pemilik modal mengetahui bahwa bendaharanya telah menghambur-hamburkan uang. Oleh sebab itu, sang bendahara itu segera dipanggil oleh majikannya untuk mempertanggungjawabkan seluruh keuangan yang telah dikelolanya. Sang bendahara itu sangat resah. Dia khawatir akan masa depannya. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Lalu bendahara itu berbuat kebaikan kepada setiap orang yang berhutang kepada tuannya. Bendahara tersebut mengurangi jumlah hutang dari para krediturnya. Dengan pengurangan jumlah hutang tersebut, para kreditur dapat membayar hutangnya. Dan tentu pada akhirnya sang bendahara dapat juga membayar apa yang menjadi kewajibannya kepada sang pemilik modal.
uang yang menjadi hak tuannya tidak berkurang sedikit pun. Yang dia potong sebenarnya adalah apa yang menjadi keuntungannya dari menjalankan usaha tersebut. Ya, barangkali dengan ini ia tidak akan dipecat. Dan kalaupun nantinya dia dipecat, dia sudah menanam kebaikan kepada banyak orang yang akan menampungnya nanti di rumah mereka. Kisah tentang bendahara yang tidak jujur ini mengajarkan pada kita agar melakukan sesuatu yang baik pada masa kini. Kalau kita ingin memikirkan masa depan, kita diharapkan meniru bendahara tersebut yang cerdik memikirkan masa depannya. Kita perlu melihat hal-hal yang perlu untuk menjamin masa depan kita. Bukan hanya di dunia ini, tetapi terutama kelak saat hidup kita di dunia ini berakhir. Seharusnya kita dapat memanfaatkan segala potensi dan segala harta benda dan kepemilikan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Untuk apa? Untuk perbuatan amal kasih yang bermanfaat bagi kesejahteraan sesama dan juga bagi keselamatan kita. Kecerdikan yang tadinya merupakan taktik manusiawi kini dimaknai sebagai potensi keselamatan. Kecerdikan itu tidak sama dengan licik. Kecerdikan itu mulia adanya dan tidak merugikan siapapun. Untuk mengembangkannya, satu latihan yang perlu untuk kita ialah belajar menderita. Si bendahara dalam upaya kecerdikannya memilih jalan ini. Dia korbankan kenyamanan dan kepemilikannya. Kerelaannya berkorban dan menderita demi keselamatannya adalah bentuk kecerdikan dari anak-anak terang demi meraih mahkota keabadian. Memang kecerdasan intelektual memampukan orang untuk cerdik menalar situasi hidupnya. Tetapi tanpa diikuti dengan kecerdasan spiritual, maka kecerdikan itu justru akan merugikan banyak kehidupan. Mari berlaku cerdik, namun suci dari hati. Setiap kebaikan akan berbalas kebaikan pula. Demikianlah kita diminta oleh Tuhan untuk senantiasa menabur kebaikan selama hidup di dunia ini untuk menjamin ketersediaan tempat bagi kita di surga kelak bersama Allah yang penuh belas kasih.